Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam, yang mana sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, agar kita mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita pelajari baik dari untuk kita ke depan maupun untuk masa akan datang itu bermanfaat bagi kita. Marilah kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Ketua kelas pimpin doa. Raditu billahi robba wa bil Islam madina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Baik, kita sudah memimpin doa ketua kelas ya. Jadi untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk berdiri, anak-anak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Sauda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jajah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, panjang umur, limpah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Robi, kemana Robi? Sakit. Ada surat Pak Ketua kelas? Tidak ada surat. Tapi orang tuanya ada yang ngasih tahu sakit dari mana? Oh, ada saya. Oke, mudah-mudahan si Robi diangkat sakitnya dan kembali kita kumpul dengan kita di kelas ini
sebagai kita kawan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Amin. Amin. Baik. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita pembelajaran tentang apa? Menjaga lingkungan Sekitar. Oke, kita sudah melaksanakan menjaga lingkungan sekitar. Mudah-mudahan pembelajaran yang minggu lalu yang kita kerjakan ini dapat menciptakan lingkungan sehat, lingkungan yang nyaman, yang aman, terutama lingkungan kita, baik itu di lingkungan sekolah kita, di kelas maupun di lingkungan sekitar. Oke. Baik, selanjutnya anakku sekalian, kita kalian lihat, tonton video. Jadi siapkan buku agama Islam dan doa tulis. Kita sudah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, langsung saja untuk tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, tugas para Rasul. Dan yang ketiga, sifat-sifat para Rasul. Baik, yang pertama kita dari pembelajaran ini kita akan tujuan pembelajaran kita yang pertama pengertian iman kepada Rasul, yang kedua tugas para Rasul, dan yang ketiga yakni sifat para Rasul. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tonton video ini dan nanti akan Bapak sampaikan TP kita yang akan kita capai. Kalian semua pasti tahu bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Maka dari itu Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan kita cara beribadah kepadanya. Tahukah kalian perbedaan nabi dan rasul? Setiap rasul pastilah nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi beriman kepada Rasul adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Selanjutnya adalah tugas para Rasul. Yang pertama, membawa ajaran tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah, beribadah dan percaya hanya kepada Allah. Yang kedua, sebagai membawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat, yang beriman kepada Allah, bahwa nanti kebaikannya akan dibalas di surga. Dan yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bagi manusia yang ingkar, yang berbuat jahat, yang berbuat maksiat, bahwa nanti balasannya adalah di neraka. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, sifat-sifat para rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Yang pertama sifat wajib rasul ada 4. Siddiq artinya berkata benar, apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran.
Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Dan yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Kemudian ada sifat mustahil, artinya kebalikan dari sifat wajib ya. Ada 4 juga. Yang pertama, kizib, yang artinya dusta. Khianat, artinya dapat dipercaya. Dan kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, baladah, artinya bodoh. Dan yang ketiga, sifat jaiz rasul. Rasul adalah manusia sama seperti kita. Sifat jaiz rasul adalah bersifat dan berperilaku seperti selayaknya kita manusia. Beliau tidur, makan, dan lelah, sedih, gembira, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, masih ingat di awal tadi sudah Ibu jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, tugas untuk kalian adalah mencari berapa jumlah Nabi dan berapa jumlah Rasul. Tuliskan jumlah Nabi yang harus kita ketahui dan jumlah Rasul yang harus kita ketahui di buku PR kalian. Oke? Nanti ketika bertemu di kelas dikumpulkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video pembelajaran telah kalian pahami dan kalian lihat. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Nah, iman kepada Rasul. Ya. Jadi berapa iman ke Nabi dan Rasul? 25. Jadi Rasul yang mendapatkan ulul azmi ini ada 5 ya. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi lanjut Nabi dan sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifatnya udah disampaikan tadi, sifat Rasul yakni siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dan sifat dari mustahilnya kazib, khianat, apalagi kitman dan oke. Ini sifat jaiz. Ya. Nah, coba ketua kelas tolong baca ketua kelas. Cara meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Manusia. Amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang paling pokok adalah beribadah kepadanya. Oke, kita bayar plus. Lanjut. Yang nomor 2. 2. Melihara sifat jujur. Oke, kita bayar plus. 3. Senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Baik sekali, kita bayar plus ya. Oke, itu adalah cara meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini fungsi iman kepada Rasul.
Baik, kamu. Satu, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Iya, baik, kebanyakan. Terakhir. Dua, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Baik sekali. Oke, kita beri aplaus. Baik, untuk selanjutnya yakni anak-anak sekalian, silakan membuat kelompok. Yang udah Bapak tunjuk kelompok minggu lalu, silakan membuat kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Oke. Baik, kelompok 1, Bapak akan memberikan tugas, ya. Memberikan tugas sesuai dengan yang tadi, yang anak-anak lihat video PowerPoint yang Bapak sampaikan. Kalian itu membuat ringkasan ataupun ringkasan di kelompok kalian, apa yang kalian ketahui tentang beriman kepada Rasul beserta perbedaan Nabi dan Rasul. Silakan diskusikan di kelompok 1. Itu tugas kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2, kalian Bapak beri tugas untuk tugas, yakni tugas daripada Rasul. Tugas-tugas Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Silakan kalian diskusikan, nanti akan disampaikan dengan kawan kalian. Itu tugas kelompok 2. Baik, untuk tugas di kelompok 3, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz dari Rasul. Silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu 7 menit untuk kalian diskusi. Oke, silakan berdiskusi dengan kawannya satu kelompok. Baik anak-anakku sekalian, sudah selesai? Udah? Ya, kita beri aplaus untuk kalian semua. Baik, dari kelompok yang 1, 2, dan 3 semuanya ada tugas masing-masing. Jadi saya Bapak minta kelompok mana dulu yang ingin tampil di depan, ataupun kita acak. Siapa dulu? Kelompok mana yang mau tampil? Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kita beri aplaus kelompok 1. Silakan. Tiga-tiganya. Yuk, yuk. Ya, silakan di sini, di sini. Sini. Oke, silau. Oke. Dengarkan kawan-kawan presentasi dari kelompok 1. Bergiliran. Ya, iya. Tidak satu ya, mendingan. Satu ya. Pegang. Teo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud iman kepada para Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengertian Rasul dan Nabi berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Subhanahu wa taala untuk dirinya,
sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Dengan demikian, seorang rasul pasti nabi, tetap nabi belum tentu rasul. Oke, ada yang mau tanyakan? Kita beri plus dulu terlebih dahulu. Ada yang mau tanyakan dari presentasi kelompok 1 tentang iman kepada rasul dan perbedaan nabi dan rasul? Ada yang mau tanyakan? Udah pas? Pas. Oke, kita beri A+. Silakan duduk. Terus selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2, maju kelompok 2. Maju di stop kelompok 2. Oke. Ya, kita beri aplaus dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas-tugas para rasul adalah pembawa ajaran tauhid, yaitu ajaran yang mengesahkan Allah. Pembawa ajaran tauhid adalah para rasul yang mengajarkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Tauhid adalah ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yang artinya menyatukan, menjadikan satu atau menyifati dengan kesatuan. 2. Pembawa kabar gembira bagi hamba Allah yang taat. Pembawa kabar gembira bagi hamba Allah yang taat adalah tugas para rasul Allah. Para rasul Allah memiliki tugas-tugas tertentu, di antaranya menyampaikan kabar gembira kepada umat manusia yang taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, memberikan peringatan kepada umat manusia yang tidak taat kepada Allah, mengajarkan ketauhidan kepada umat manusia, mengajarkan cara beribadah yang benar, memberikan rahmat kepada alam semesta, menjadi guru umat manusia agar selalu berada di jalan yang benar. Yang ketiga, memberi peringatan bagi manusia yang ingkar. Dalam Islam, memberi peringatan bagi manusia yang ingkar adalah untuk mengingatkan manusia dari jalan yang salah dan menunjukkan jalan yang benar. Peringatan ini bertujuan agar manusia tidak ingkar kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan kufur. Baik, kita beri aplaus. Ada yang mau ditanyakan? Ya, pas. Oke, kita beri aplaus sekali lagi. Silakan duduk kelompok 2. Ya, terakhir kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang apa? Sifat-sifat Rasul. Ya enggak? Ya. Dilakukan di bawah itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami membahas sifat-sifat para rasul. 1. Sifat wajib. Sidik artinya benar dalam segala ucapan dan tingkah lakunya. Sifat rasul ini berarti menerjemahkan bahwa rasul tidak pernah berbohong. Amanah artinya bisa dipercaya. Rasul adalah utusan Allah yang diberikan amanah untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar. Tabligh artinya menyampaikan. Pada diri seorang rasul memiliki sifat ini, yaitu menyampaikan semua yang diwahyukan Allah kepadanya. Fatanah artinya adalah pintar, cerdas. Seorang rasul memiliki kecerdasan yang bisa digunakan untuk menerbangkan ke agama Allah. 2. Sifat mustahil. Kazib, berbohong. Kazib yaitu mustahil. Rasul itu berbohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah berbohong atau dusta. Khianat, berkhianat. Khianat yaitu mustahil Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala itu bersifat khianat. Semua yang dimanatkan kepada pasti dilaksanakan. Kitman, menyembunyikan.
Kitman yaitu mustahil rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Baladah, bodoh. Baladah yaitu mustahil rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bersekolah, tetapi Rasulullah adalah orang yang cerdas dan pandai. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-aradul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti merasa lapar, haus, tidur, sedih, sedang, sakit, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal dunia sebagai makhluk lainnya. Baik, kita beri aplaus kelompok 3. Ada yang mau tanyakan kelompok 1? 2? Oke, silakan duduk. Kita beri aplaus sekali lagi. Baik, anak-anakku sekalian, udah ada persentase kalian menyimpulkan di setiap kelompok kalian. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini sesuai dengan TP yang tadi Bapak sampaikan. Oke, untuk selanjutnya silakan duduk di posisi awal. Kita akan mengerjakan LKPD. Ini LKPD-nya nanti anak-anak beri nama, kelas, hari dan tanggal hari ini. Silakan dikerjakan, jangan nyontek ya. Ya, silakan dikerjakan ya, sesuai dengan yang kalian ketahui. Ya, Bapak beri waktu 10 menit ya. Oke. Connected. Silakan kerjakan harus jujur ya, karena salah satu perilaku sifatnya adalah harus jujur. Baik, sudah selesai? Oke, udah? Oke, bentar, tunggu sebentar ya. Oke, dah selesai. Nih, Bapak akan koreksi ya untuk pembelajaran. Oke, saya.
Baik, anak-anak sekalian, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kita beri aplaus. Semangat. Semangat. Baik. Bapak ingin menanyakan dengan kalian, apakah siswa Bapak ini yakin dengan adanya Nabi dan Rasul? Yakin. Yakin ya. Baik. Untuk selanjutnya kita dari kegiatan-kegiatan yang tadi, bagaimana cara kita mengimani Nabi dan Rasul ini? yakni kita tanamkan dalam hati kita sendiri. Baik. Mengajarkan makna iman kepada Nabi dan Rasul, membantu siswa memahami peran Nabi, yakni kita itu mengutuskan yang adanya utusan Allah untuk memberikan jalan kebaikan. Nah, anak-anak sekalian, apa itu Nabi? Orang yang diutus Allah. Ada lagi? Nabi adalah orang pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk diamalkannya dan tidak berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya untuk mengubah tatanan sosial. Baik. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu berbeda. Apa perbedaannya? Kalau Nabi untuk wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul dirinya dan umatnya. Baik. Ada beberapa sifat wajib dari Nabi dan Rasul. Apa-apa itu? Yang pertama, Siddiq. Yang kedua, amanah. Ketiga, keempat, baik. Dan juga ada 4 sifat mustahil. Yang pertama, kazim. Yang kedua, khianat. 3, kitman. 4, balada. Dan terakhir yakni sifat jaiz. Baik, ada berapa Nabi dan Rasul yang kita imani dan yang kita ketahui? 25. Yang mendapatkan ulul azmi? Ada 5. Baik, anak-anak sekalian, kita beri aplaus pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, karena waktu bel udah berbunyi, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas berdoa pembelajaran yang selesai. Sebelum akhir pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Qul a'udzu birabbin birabbin nas. nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min waswasil khannas. min
Akhirul kalam, mudah-mudahan kita bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam